Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan sapaan iman GKJ Margosudan di hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan lebih dari itu, setiap hari dalam kehidupan kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan dari firman-Mu dapat menjadi tongkat pegangan kami hari ini dan langkah berikutnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema resapi hari ini adalah karunia air mata. Dan firman Tuhan saat ini kita terima dari Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44. Namun, nats yang akan kita pakai sebagai landasan resapi hari ini adalah Yohanes pasal 11 ayat 35. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 demikian. Maka menangislah Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44 ini menceritakan pada saat Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu, suatu hari saya menelpon seorang teman lama ketika ibunya meninggal dunia. Ibunya adalah teman dekat ibu saya, dan sekarang mereka berdua telah berpulang ke rumah Bapa. Sepanjang perbincangan itu, luapan emosi kami berdua mengalir bergantian dengan bebas. Ada air mata kesedihan karena mengenang ibunya yang telah tiada. Tetapi ada air mata tawa ketika kami mengingat kepribadiannya yang menyenangkan dan penuh perhatian. Banyak dari kita pernah mengalami pergantian emosi dari air mata hingga tawa bahagia. Ketika emosi duka cita dan sukacita dapat disalurkan secara fisik dengan menangis, itu merupakan karunia yang luar biasa mengagumkan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita tahu bahwa Yesus juga mengenal rasa sakit dari duka cita. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, Yesus melihat Maria menangis, dan terharulah hatinya. Tidak lama kemudian, maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus menangis bukan karena kematian Lazarus, tetapi Tuhan Yesus yang sebetulnya Allah sendiri hendak menunjukkan simpatinya pada orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus yang sebetulnya adalah Allah hendak menunjukkan kealahannya yang penuh kasih, penuh emosi, dan rasa simpati kepada orang-orang yang dikasihinya. Ia menangis karena menyayangi mereka yang sedang berduka. Dan momen kematian Lazarus dijadikan kesempatan untuk menunjukkan
menunjukkan kepada orang banyak bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Sehingga walaupun sudah 4 hari mati, maka Lazarus dihidupkan. Peristiwa ini menjadi kesempatan untuk memuliakan Allah yang berkuasa atas apapun yang ada di alam semesta ini. Kemampuan kita untuk mengungkapkan emosi dengan air mata adalah sebuah karunia. Dan Allah memperhatikan setiap air mata yang kita keluarkan. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Namun kelak Tuhan Allah akan menghapus air mata kita. Kita telah dijanjikan Allah sendiri. Allah berjanji bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 7 ayat 17. Dan janji Allah pasti dikenapi. Bapa Surgawi yang penuh kasih telah menghapus dosa kita. Dan Dia juga akan menghapus air mata kita. Tetaplah terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.